Halo, halo, hai Sobat Lidik. Luar biasa sekali kita masih bertemu di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Itu dia, kita udah live streaming dari kemarin yang lagi di tanggal 7, 8, 9, 2023. Dan sekarang adalah hari terakhir di mana kita juga akan segera bersiap untuk bisa menyaksikan ini kita mau nonton pagelaran teater dari Laksamana Malahayati. Betul sekali Indi, dan juga tentunya pagelaran ini merupakan salah satu rangkaian dari hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-78. Apa kaitannya dengan Angkatan Laut Indi? Karena Laksamana Malahayati ini adalah Laksamana perempuan pertama di dunia ya, dari abad 15 atau 16 gitu ya. Jadi makanya di sini acara pagelaran ini juga tentunya mengajak generasi muda, teman-teman semua untuk mengenal pejuang maritim ya, pahlawan Indonesia, yaitu adalah Laksamana Malahayati. Itu dia. Dan yang pasti juga kita pengen ngebikin spirit atau semangat juangnya dari Laksamana Malahayati yang pagelarannya sedang kita akan saksikan sebentar lagi. Betul. Itu juga diaplikasikan oleh para perempuan-perempuan hebat yang dari kemarin itu udah ngobrol barengan sama Indi dan Satya di boothnya Siberkreasi barengan sama Kominfo di Taman Ismail Marzuki ini. Jadi sekarang adalah saatnya kita ngobrol juga barengan sama Yayasan Sejiwa, dan sudah hadir di samping kami ini ada Ibu Dina Haryana. Ibu Dina, selamat malam. Selamat malam Mbak Indi dan Mas Satya. Betul. Aku tuh kalau lihat Ibu Dina tuh kayak sifat keibuannya tuh kayaknya luar biasa. Betul ya. Dan kayak juga anggun sekali dengan kain-kainnya yang ada. Aku kalau lihat Bu Dina gini langsung pengen kayak ibu masih mau ngangkat anak. Atau kalau anaknya sebesar aku kayaknya ibu lebih kerugi ya gitu. Jangan ya. Betul, susunya banyak ya. Beras mahal, supornya, berasnya juga. Berasnya juga kalau di aku kasus. Serem, aku mau adopsi dirimu. Serem. Ibunya tuh udah poin, serem aku mau adopsi dirimu katanya. Ibu luar biasa sekali. Tapi mungkin ibu boleh, kita kan di sini mungkin Sobat Lidik di rumah dan juga teman-teman yang sudah datang di pagelaran seni hari ini juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Sejiwa. Sebenarnya itu apa sih Bu, Yayasan Sejiwa itu apa? Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman yang ada di sini juga. Oke. Yayasan ini berdiri tahun 2004. Wow. Waktu itu ada isu bullying dan kami menyuarakan bahwa bullying nggak boleh terjadi dimanapun ya. Waktu itu banyak kematian di sekolah. Jadi kita mengadvokasi lewat DPR, lewat kementerian-kementerian dan sebagainya. Dan waktu itu banyak orang nggak tahu tentang kata bullying itu belum dikenal. Nah kita coba perkenalkan dan kita ke sekolah-sekolah kemana-mana sampai terjadi pelan-pelan ada perubahan. Terus kita advokasi. Nah sekarang kita masuk ke wilayah literasi digital. Dan intinya yayasan kami peduli pada anak, supaya anak terlindungi, anak bisa berkembang dengan unggul, tangguh, keren. Jadi kayak Mbak Indi sama Mas Satya. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi kalau gitu dari Mbak Dina gitu ya, untuk Yayasan Sejiwa sendiri gitu ya, apa aja aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan untuk memberikan pelindungan anak baik online maupun offline? Apakah mungkin ada kayak kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan off air-nya misalnya gitu? Ya, kita banyak melakukan pencegahan ya. Misalnya mencegah agar anak tidak terkena cyberbullying. Gimana agar anak tidak teradiksi gawai. Nah, di mana ada anak pasti ibunya, bapaknya juga perlu kita berikan pendampingan, arahan. Jadi kita banyak memberikan sosialisasi mengenai isu-isu, mengenai gimana sih caranya untuk bisa melindungi anak bersama-sama. Jadi benar-benar kita nggak hanya anak, tapi juga orang tua. Dan kita bekerja sama dengan baik itu sekolah, komunitas-komunitas, termasuk kita beraliansi dengan Siberkreasi dan IDCOP, Indonesia Child Online Protection. Jadi sekarang kita fokus cukup banyak di area perlindungan anak di era digital ini. Betul. Karena kalau kita udah bicara digital, ini akan jadi berbeda lagi karena tadi seperti yang Mbak Dina sampaikan terkait tentang bullying di 2004 itu belum banyak orang yang familiar. Tapi kalau sekarang kita udah beralih ke cyberbullying. Nah itu mungkin biasanya aktivitas yang dilakukan selain kepada anak dan orang tua, apakah ada kegiatan-kegiatan khusus mungkin
kelas atau penyaluran informasi seperti apa yang biasa dilakukan oleh Yayasan Sejiwa? Penetrasinya itu seperti apa? Ya, ada offline, ada online. Oke. Kalau offline termasuk kayak gini nih ya. Yes. Tapi kita banyak, kayak tadi siang kita berhadapan dengan 50 ibu-ibu. Wow. Ya, itu di area yang di kampung. Kayak gitu. Dan minggu kemarin kita pergi ke wilayah yang berbeda lagi, nelayan gitu ya. Itu ratusan ibu-ibu ya. Nah, minggu depan lagi itu anak-anak. Jadi kita ke kampung-kampung, kita ke sekolah, itu yang offline ya. Nah, yang online kita bisa dilihat di IG kita, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di semua sosial media. Kita bikin podcast, kita juga bikin macam-macam kayak lomba-lomba anak, bikin podcast juga. So, kita bikin hore-hore terus lah supaya semua pihak tahu bahwa ada isu di ranah digital ini. Itu Itu berarti kalau gitu bisa dibilang Bu Dina selaku sisi parentingnya yang kita kasih makan gitu, quote ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan langsung ke anaknya gitu, pengertian apa yang kita berikan kepada si anak supaya bisa memprotek privasinya mereka dan juga bisa melindungi diri mereka sendiri di dunia digital. Karena kan apalagi anak-anak yang sekarang gitu, Gen Z atau yang baru lahir itu kita bisa bilangnya Gen A, udah native digital ya, lahir dengan kondisi sudah ada teknologi digital yang secanggih ini. Nah, gimana mereka supaya nggak masuk ranjau-ranjau dunia digital itu tadi Bu Dina? Oke. Jadi intinya kepada anak-anak, jadi sebenarnya orang tua betul digital parenting ya, tapi pada anak-anak kita juga punya akun netizen unggul. Nah, intinya di situ kita ajak anak-anak untuk paham nih, apa sih mereka tuju untuk sukses sebagai manusia. Mereka perlu punya CBM ya, cerdas, berkarakter, mandiri. Nah, untuk jadi CBM itu mereka perlu melindungi diri mereka termasuk di ruang digital. Nah, how to-nya itu kita bantu mereka. Nah, intinya adalah ketika anak-anak harus CBM tadi sukses dalam kehidupan mereka, maka upayakan agar nggak kena cyberbullying, nggak kena adiksi gawai, gitu, tidak dieksploitasi oleh pedofil. Nah, itu kita sampaikan kasus-kasusnya apa aja. Nah, kalau anak-anak tahu bahwa ada kasus, terus melindunginya gimana caranya? Nah, itu kita berikan banyak wawasan. Jadi what, why, how-nya kita sampaikan, isunya apa, kenapa itu terjadi, dan how to-nya kita berikan juga. Nah, tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang perkembangan zaman ini kan terus berubah ya Bu ya. Kalau misalkan anak-anak zaman dulu dan anak-anak sekarang, generasi sekarang pasti berbeda. Mungkin ada metode-metode tersendiri. Apakah ada tantangan-tantangan tertentu juga Bu untuk di era digital seperti sekarang menyampaikan isu-isu tentang cyberbullying ini kepada anak-anak? Sebenarnya kalau tantangan ketika anak udah sadar ya, itu jauh lebih gampang untuk bisa kita masuki hatinya. Mereka seringkali kan berada sendiri di dunia ini. Artinya ada orang tua tapi orang tua sendiri sibuk sendiri. Nah, itulah sebabnya ketika kita sentuh mereka dengan isu-isu itu dan kasus-kasusnya apa, itu mereka biasanya tersadar ya. Dan bahwa kita peduli pada mereka. Bisa mereka oke kok. Kalau tantangan aku tidak melihat itu. Jadi banyak anak-anak kayak yang adiksi gawai ya. Ini banyak sekali. Akhirnya banyak pengakuan dari mereka. Aduh, aku udah terlalu banyak nih. Aduh, aku udah merasakan depresi. Nah, jadi kalau mereka udah merasakan seperti itu, kita juga punya 39 psikolog yang bekerja untuk hotline secara gratis. Itu hotline helpline bersamamu, Sejiwa bersamamu. Jadi kita bantu mereka, ada isu, kita care, ayo ada yang bantu kami juga para psikolog yang memang betul-betul ingin bekerja sama untuk kesejahteraan anak-anak dan orang tua. Artinya anak-anak ini gak usah takut ya Bu kalau misalnya ternyata mengalami perundungan secara online gitu ya. Di sini juga dari orang tuanya juga mengencourage mereka untuk ayo berani untuk menceritakan kepada psikolog dan juga tetap ini ya menjaga keamanan kondisi mentalnya mereka juga. Karena kan anak-anak kita tahu masih dalam masa tumbuh kembang, mencari jati diri, kemudian juga masih harus belajar juga. Pernah ada gak sih case-nya Bu Dina gitu untuk anak yang mungkin mengalami cyberbullying? Itu kan pasti kita gak tahu, gak kebayang ya kena mentalnya tuh kayak apa Bu. Kalau istilah anak zaman sekarang kena mental itu tadi. Gimana untuk menghandle atau mengovercome situasi seperti itu Bu Dina? Ada yang sulit ya karena sudah terlambat. Jadi dia dibully, kemudian orang tuanya ikut membuli, ya karena ada perbedaan
dari diri dia, tidak seperti anak lain, ya. Dan perbedaan itu dibikin juga oleh orang tua ya, bahwa oke, kamu harusnya kan jadi kelihatan kayak laki-laki gitu. Kenapa sih kamu sukanya masak? Kenapa kamu harus lakukan ini itu? Jadi dia di sekolah dibully, kemudian di rumah dibully, dan dampaknya luar biasa. Akhirnya dia seperti membenci kehidupan itu sampai dia pernah mencekik ibunya. Ya ampun, Gitu. Nah itu Pedih banget ya Bu ya. dan dia nggak mau sekolah lagi. Nah ada yang seperti itu. Nah ini contoh yang tidak tertolong ya. Dan sekarang ya boleh dibilang hidupnya betul-betul sendiri begitu. Oke. Itu apa yang dilakukan sama teman-teman dari Sejiwa Bu untuk melakukan pertolongan kepada, meskipun case-nya udah berat seperti itu gitu. Dan kebetulan juga mungkin kurang beruntungnya orang tuanya juga malah berseberangan gitu, bukannya mensupport ya Bu Dina. Sebenarnya kami sudah berupaya. Jadi orang tuanya juga kita bantu ya untuk memahami situasinya. Tetapi ketika orang tuanya tidak mau untuk terlibat memahami kondisi anak ya seperti itu. Jadi tidak tertolong. Oke. Sulit. Kita masuk terlalu jauh tidak mungkin kan. Betul. Justru itu pentingnya orang tua juga kita perlu bantu Mbak untuk memahami kondisi anak. Dan gimana untuk punya empati yang besar. Karena sebenarnya tiap orang tuh kan ingin ya anaknya sukses sebenarnya. Indiknya mandiri kayak kakak-kakak ini gitu kan. Nah intinya kayak gitu semua. Tapi ada yang seperti ini gara-gara bullying tadi. Nah dan biasanya sekarang bullying dan cyberbullying itu terjadi berkelindan. Jadi nggak cukup cuma dibully aja secara offline, tapi juga sekaligus cyberbullying. Nah itu sekarang dua-duanya terjadi sekaligus. Betul. Double gitu berarti Bu Dina ya. Betul. Bu, kalau misalnya kita ngomongin parenting juga kan biasanya yang paling berperan lebih banyak presentasinya dibandingin dengan salah satu pihak gitu biasanya ibunya ya Bu ya. Ketimbang ayahnya, kita bisa bilang kayak gitu. Nah artinya kan di sini peran ibu atau peran seorang perempuan cukup penting ya untuk tumbuh kembang anak dan juga di keluarga. Betul. Kalau dari Bu Dina sendiri dan juga selaku perwakilan dari Sejiwa, gimana nih melihat semangatnya Malahayati, seorang laksamana perempuan pertama di dunia yang adalah a great leader. Dia memimpin pasukan Inong Balai 2000 pasukan luar biasa. Betul, dan juga spirit dan juga semangatnya deh yang paling penting gitu ya. Itu kalau misalnya diaplikasikan dalam kegiatan parenting atau seorang perempuan atau ibu zaman sekarang, menurut Ibu Dina seperti apa nih? Oke, aku ingin menyampaikan dulu ya. Iya. Ini seorang Malahayati buat aku menggetarkan. Setuju. Itu dari sosok matanya ya, cara ekspresi dia, dari situ saja udah kelihatan ketangguhan beliau sebagai seorang perempuan. Ya. Kemudian kita coba untuk memahami apa sih dalam kehidupan dia, sumbangsih apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Ternyata luar biasa. Ya. Dia seorang influencer yang luar biasa. Iya. Jadi dia mampu membangun 2000 Inong Balai, itu bukan main. Dan di belakang keinginan dia untuk menyatukan itu, apa sih yang terjadi dalam kejiwaan dia? Ya. Kan dia ada kemarahan ya karena suaminya dibunuh. Ya. Bukan depresi, bukan menangis terus-menerus, tapi dia katakan oke, aku bisa melakukan sesuatu yang positif. Dan banyak perempuan lain yang seperti aku. Nah, disatukan dengan semangat itu, wow, itu luar biasa. Influencer, ya, tapi ada empati ya terhadap perempuan-perempuan ini dan terhadap ketidakberdayaan lingkungannya terhadap dari penjajah. Yes. Iya kan? Yes. Nah dia nggak angkat itu semuanya. Ayo bangkit dari jajahan ini, kita lakukan sesuatu. Dan itu yang menggetarkan aku lagi adalah dia mampu head to head nih dengan pria kan? Iya, setuju. Dan Laksamana juga kan? Iya. Sama-sama nih perempuan dan laki-laki perang di geladak kapal dan dia mampu membunuh orang itu. Itu buat aku menggetarkan sekali. Merinding ya Bu kalau main. tahu ceritanya di zaman sekarang. Di zaman gitu. sekarang. Betul. Yes. Jadi di balik seorang sosok perempuan ini ada ketangguhan yang luar biasa. Dan aku melihat perempuan ini, kita nggak boleh mengatakan perempuan tuh lebih lemah dari laki-laki. Setuju. Benar nggak? Dan bahwa laki-laki nggak bisa melahirkan itu realita kan? Yes. Nah,
Itu proses melahirkan saja udah luar biasa. We create life ya Bu ya. Exactly. Dan banyak perempuan yang bekerja tapi tetap punya peran sebagai seorang ibu, right? Nah, ini Malahayati, dia seorang perempuan keren, ya, dia seorang istri sebetulnya, tapi dia betul-betul menunjukkan hidupnya untuk menjadi tokoh, ketokohan yang berarti bagi perempuan-perempuan lain di Indonesia. Sekarang legendaris. Saya juga heran ya, baru tahun 2017 nih beliau dijadikan pahlawan. Padahal luar biasa peranan beliau di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang sebenarnya aku pengen sampaikan pada Kak Indi sama Kak Satya ya. Seorang ibu bisa nggak menciptakan Malahayati ini? Ini peranan kita nih ya. Saya seorang perempuan juga, dan aku pikir kita bisa melakukan itu. Setuju. Right? Bagaimana kita menjadikan diri kita sosok yang teladan, ya, yang mampu membangun kekuatan pada anak, ya, memotivasi dia, ya, selalu menguatkan dia di masa-masa yang susah, ya, tapi terus mengingatkan dia akan kekuatan-kekuatan diri anak kita. Aku yakin dengan empati, dengan kasih sayang, dengan support, itu kita mampu membangun anak-anak seperti Malahayati. Kalau pria ya pria-pria unggul kayak di Ponegoro gitu kan. Iya, betul. So insya Allah kita bisa melakukan itu. Dan di dunia digital kita perempuan juga mampu melindungi anak kita agar jangan sampai kena cyberbullying. Dan kita sadarkan anak-anak bahwa ada isu-isu ini, tapi kamu mampu melindungi dirimu. Jadi di sini ibu itu mampu bisa melindungi, mendampingi, dan mengarahkan anak di dunia digital. Nah, jadi peranan perempuan luar biasa, influencing the children, influencing the husband, influencing the communities. Nah, ini kalau kita perankan dengan sangat baik, insya Allah kita bisa meninggalkan dunia ini seperti Malahayati legendaris. Insya Allah. Gila. Luar biasa Definisi sekali. Semuanya berbobot. Iya, bagaimana pandangan dari seorang Ibu Dina terhadap pengimplementasian modern Malahayati. Betul, karena di kalau era misalnya digital. kita bilang tentang semua yang disampaikan Ibu Dina ini adalah kalau kita mau memberikan impact-impact yang positif, itu tidak bisa hanya dari salah satu pihak aja. Harus dari seperti ada yayasan sejiwa turut membantu, dan juga tentunya peran orang tua juga sangat penting, terutama mungkin ibu yang punya attach yang lebih erat mungkin biasanya dengan anak. Betul, gitu. aku juga punya pesan sih kepada para influencer ya. Yes. Karena para influencer perlu membangun anak-anak juga nih. Betul. Dengan karakter yang kuat, cinta Indonesia. Betul nggak? Betul. Seperti Malahayati, dia mencintai Indonesia, dia mencintai Aceh, dia nggak bisa untuk dijajah, ya kan? Nah, supaya anak-anak muda kita punya semangatnya seperti itu, aku pikir kecintaan kepada Indonesia ini perlu dibangun lewat konten-konten yang keren. Aku beri contoh nih. Contoh Bu. Ya, kita kayaknya belum banyak mendengar ya di konten-konten kita mengenai hebatnya Indonesia. Nggak banyak, belum cukup. Sudah ada tapi belum cukup. Contoh deh, negara Italia itu, waduh, di mata kita kan, wah, negara hebat, maju dan sebagainya. Ya betul. Tapi besarnya itu luasnya ya, Kalimantan tuh 2 kali lipat lebih besar daripada kita. Belum sumber daya kita. Betul. Ya. Negara-negara Eropa Barat tuh di sana sumber dayanya jauh dibandingkan apa yang kita punya, ya. Dan luas 11 negara Eropa Barat itu masih lebih luas satu negara Indonesia itu. Mereka 1,5 juta kilometer persegi, Indonesia 1,9 juta kilometer persegi. Belum bicara apa sumber daya yang kita punya. Nah, ini kan belum banyak dibikin konten gitu loh. Jadi aku pengen nih para influencer do something untuk creating the awareness ini kepada anak-anak bahwa kita berada di negara yang luar biasa kayanya, hebatnya. Tinggal gimana nih kita mengisinya dengan kecintaan dan kebanggaan terhadap negeri ini. Itu sih ya, kan ada nih, wah aku sangat cinta nih film-film Korea. Waduh, ini Kakak Marcella bikin kayak begini, bikin film dan sebagainya. Ini hebat, film-film itu hebat. Marilah kita yang gaungkan sendiri. Nah itu, jadi banyak potensi kita di Indonesia, tapi kayaknya kok kita mencintai
satu negara, wah aku pengen nanti tinggalnya di sana. Itu kayaknya kok mereka kurang menghargai Indonesia. Ada apa ini? Gitu kan? Barangkali kita orang-orang dewasanya belum cukup membangkitkan tadi Mbak, kebanggaan terhadap Indonesia. Harus kita ciptakan nih Malahayati itu pada anak-anak kita. Kita perlu jadi Malahayati, bangkitkan kebanggaan tuh, kobarkan semangat juang untuk negara kita. Betul sekali, luar biasa. Itulah dia dimana kita harus semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita juga. Betul. Yang udah pasti itu semuanya sangat mengakar di dalam jiwa seorang Laksamana Malahayati. Betul. Jadi ini juga jadi PR kita bersama ya. Kita tuh udah punya all the resources. Tinggal nih ya kitanya aja yang emang mau untuk bersama-sama endorsing produk-produk kita sendiri dan juga semua apa yang kita punya dari tanah Indonesianya sendiri juga. Betul sekali, karena kalau kita berbicara tentang tadi kekayaan-kekayaan Indonesia, mari kita angkat ya informasi tentang Indonesia, kecintaan kita terhadap negeri ini tentunya bersama-sama, tidak hanya peran kami, tidak hanya peran Siberkreasi, tidak hanya literasi digital, Yayasan Sejiwa, tapi kita semua masyarakat Indonesia juga harus mendukung rasa cinta tanah air kepada Republik Indonesia. So thank you so much buat perwakilan dari Yayasan Sejiwa, Ibu Dina Haryana. Ibu terima kasih banyak juga ya Kak Satya, Kak terima Indi, kasih ya. banyak, sukses Ibu. selalu. Nih Sukses. pasti banyak bikin konten juga kan? Luar Kakak-kakak. biasa, lumayan. Kadang memang suka harus diingetin ya, ayo bikin reels lagi. Ayo gitu. bikin lagi. Enggak, kalau aku lebih ke diingetinnya, ayo bikin yang bagus ya kontennya gitu. Nanti bikin tentang Indonesia Kak. Harus. Batik. Kalau aku biasa ini bu kuliner Indonesia kali ya bu ya. Tuh. Terus juga kuliner traveling ke Betul. pulau-pulau yang ada di Indonesia. Betul. Jangan keluar negeri mulu, coba dijelajahin dulu Indonesia. Iya, pasti belum habis deh kalian nih traveler jangan dulu sibuk cari-cari visa repot, yang di dalam negeri dulu aja. Jujur ya. Itu justru keren banget. Betul Banyak ya. yang luar Selain biasa. Bali terutama ya, masih banyak Bali-Bali lainnya di Indonesia. Jadi silakan juga kita dukung semuanya yang ada di dalam negeri ya. Betul. Kalau gitu Sobat Litni, kayaknya Indi sama Satya juga udah harus pamit. So Betul. thank you so much buat yang udah nonton live streamingnya kami. Tapi kalau kamu mungkin agak kelewat-kelewat dikit atau juga pengen menyaksikan tayangan ulangnya, seperti biasa tayangan ini semua nanti bisa kamu saksikan lengkapnya di YouTube channel dan juga di akun Spotify-nya Siberkreasi. Cari aja Betul. literasi digital Siberkreasi. Betul, dan kalian juga bisa tonton juga episode-episode kita yang lainnya, baik yang di sini di Pagelaran Seni Laksamana Malahayati ataupun episode-episode kita yang lainnya juga. Kalau kita sampai bertemu di episode-episode dan juga di live streaming berikutnya. Kalau kali ini kita di Taman Ismail Marzuki, kita tunggu ya berikutnya kita akan jalan-jalan kemana. Betul, ya mungkin kalau gitu saya juga kembali mengucapkan terima kasih buat Ibu Dina. Terima kasih atas waktunya, dan saya akan menutup hari ini dengan pantun. Wah, Karena ini silakan yang Satya terakhir, Yozi ya. mainkan. Ada ateng, ada kayu. Thank you. Mantap. Sampai ketemu lagi Sobat Litnik. Bye. Bye.